Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruma Firatul Bilkiam. Saya berasal dari kelas 12 Akuntansi, Keuangan, dan Lembaga. Saya bersekolah di SMK Negeri 4 Konawe Selatan sebagai salah satu tugas praktikum perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan data neraca lajur pada UD Buana per tanggal 31 Desember 2021. Untuk lebih lanjutnya, marilah kita simak video berikutnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat neraca lajur. Tetapi sebelum kita ke neraca lajur, kita harus membuat jurnal penyusunannya terlebih dahulu. Untuk membuat jurnal penyusunannya, kita bisa melihat dari bukti memorial untuk penyusunan di lembar soal UD Buana. Ya, dapat kita lihat di sini ada dokumen transaksi pertama. Pada dokumen transaksi pertama ini, kita harus membuat ayat jurnalnya terlebih dahulu. Untuk kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Dan pada dokumen transaksi kedua, kita juga harus membuatkan ayat jurnalnya untuk dimasukkan ke jurnal penyusunan seperti dokumen transaksi pertama. Pada dokumen transaksi ketiga, kita juga harus membuatkan ayat jurnalnya. Ya, di sini kita sudah sampai di dokumen transaksi 4 atau dokumen transaksi terakhir. Ya, di sini saya hanya bisa mengerjakan sepasang ayat jurnal, yaitu pada soal nomor 1. Untuk soal nomor 2-nya kita langkahi terlebih dahulu. Baiklah, inilah jurnal penyesuaiannya yang datanya kita peroleh dari bukti memorial pada lembar soal UD Buana. Ya, pada jurnal penyesuaian ini kita akan bawa ke neraca lajur pada kolom adjusted atau jurnal penyesuaian. Pada neraca lajur saya ini, di kolom neraca saldo, saya sudah memasukkan nominalnya dari neraca saldo per tanggal 30 Desember 2021. Sedangkan di kolom adjusted atau jurnal penyesuaian pada neraca lajur, kita mengisinya dari jurnal penyesuaian yang telah kita buat. Dan kita mengisi nominalnya sesuai dengan ayat jurnal yang ada di jurnal penyesuaian sebelumnya. Untuk tata letak nominalnya kita simpan sesuai dengan jurnal penyesuaiannya juga, yaitu jika nominalnya di debit maka simpan di debit, dan jika nominalnya di kredit maka simpanlah di kredit. Juga begitu seterusnya sampai ayat jurnal di jurnal penyesuaian habis atau tidak ada lagi yang dimasukkan ke jurnal penyesuaian pada neraca lajur. Setelah kita masukkan nominalnya, marilah kita jumlah semuanya menggunakan rumus sum, atau bisa kita lihat sendiri di video ini. Dan jumlah di jurnal penyesuaian di neraca lajur akan sama dan tidak ada selisih antara debit dan kreditnya. Baiklah, selanjutnya kita ke kolom adjusted real balance atau neraca saldo setelah disesuaikan. Di sini kita cara mengisinya adalah dengan cara menambah nominal yang berada di neraca saldo dengan nominal yang berada di jurnal penyesuaian. Misalkan jika nominal yang di neraca saldo di debit dan nominal di jurnal penyesuaian di debit, maka ditambah. Kemudian simpanlah di bagian debit di neraca saldo setelah disesuaikan. Dan jika nominal yang ada di neraca saldo berada di debit dan nominal yang berada di jurnal penyesuaian berada di kredit, maka dikurang. Dan jika nominalnya lebih besar di debit, simpanlah di debit, dan atau nominalnya lebih besar di kredit, simpanlah di kredit. Jika di neraca saldo nominalnya di kredit dan di jurnal penyesuaian nominalnya berada di kredit, maka dikuranglah. Dan jika masih sisa, simpanlah di kredit. Jika sudah habis, tidak usah ditulis. Dan kemudian jumlahlah lagi secara keseluruhan menggunakan rumus sum. Dan tidak ada selisihnya. Untuk mengisi kolom income statement atau laba rugi, kita ambil dari kode 4 sampai kode 9. Sedangkan untuk nominalnya sendiri, kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan atau adjusted trial balance dari kode 4 sampai kode 9 tersebut ya. Dan
Jangan sampai salah. Selanjutnya, setelah kalian salin, marilah kita jumlah terlebih dahulu. Dan setelah kita jumlah, ternyata terdapat selisih antara debit dan kreditnya, yaitu di sisi debit lebih kecil dan di sisi kredit lebih besar. Untuk mengetahui selisihnya berapa, yaitu dengan cara di sisi kredit kita kurangkan dengan sisi debit dan di situ terdapat hasilnya. Hasil tersebut kita simpan di bagian kolom debit karena di debit lebih kecil daripada di kolom kredit, agar di sisi debit dan di sisi kredit menjadi seimbang. Dan selanjutnya untuk mengisi kolom terakhir yaitu balance atau neraca, kita ambil dari kode 1 sampai kode 3 akhir ya. Dan nominalnya masih sama, kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Setelah kita mengisi nominal yang ada pada kolom neraca, selanjutnya kita jumlah kembali dan terdapat selisih antara debit dan kredit dan lebih besar di debit dan di kredit lebih kecil. Jadi kita kurangkan debit dengan kreditnya dan selisih tersebut kita simpan di kredit dikarenakan di kredit lebih kecil daripada di debit dan selisih antara neraca dan laba rugi ternyata sama. Di situ jika tidak sama berarti kalian masih salah mengerjakannya dan saya harap kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Ya, sekian tutorial dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Saya meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam membuat video ini. Saya harap video ini bisa berguna bagi kita semua atau membantu kita semua dalam membuat neraca lajur. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.